Talk Show with BHS, masih bersama saya Diki Chandra Wika Salim, Romo Sound, dan juga Pak Ustadz dan juga Bu Elma. Ya, hampir semua foto-foto Pak Ustadz itu ada sesuatu yang buat saya agak aneh. Ketika misalnya ada, ini fansnya banyak, soalnya kan ibu-ibu, banyak banget. Kita lihat ya fotonya ada nih. Tuh. Waduh, gitu. Pak Ustadz sakit gigi megang pipi. Nah, pertama saya harus nyampein ini. Saya harus nyampein karena gini. Tuh, ternyata pegang pipi juga. Masih banyak deh Pak Ustadz, bentar Pak Ustadz. Tuh, masih tuh. Hampir semuanya megang pipi. Apa Ustadz nggak ada kepikiran untuk megang hidung gitu, gitu. Ya. Pertama, ternyata gesture itu menentukan perform. Misalnya ketika orang fotonya begini, pasti akan semangat. Oke. Ya, dengan foto begini, pasti dia tersenyum. Jadi nggak usah bilang cheese, nggak usah ini, pasti dia tersenyum. Otomatis. Otomatis. Kalau untuk Wika cocoknya gini mungkin. bukan gitu maksud saya. Ya, artinya ternyata itu menentukan gestur. Maka kenapa teman-teman anak-anak Korea sarangi itu sebenarnya. Karena itu pasti ada sesuatu yang ingin dia ekspresi perasaannya. Sarangi. Iya. Sarangi. Upil ini mah. Duit. Matre. Ini kan. Kalau Jui dipoto gimana Jui? Oh, kalau saya dipoto gini. Kayak Biar karena selalu terlihat cita-cita gagah. jadi security emang dulu ya. Ada yang mau ditanyain nggak sama Pak Ustadz? Ini kan Pak Ustadz sebenarnya di media sosial suka bikin tanya jawab nih. Iya. Kebetulan Biasanya. bisa ketemu di sini nih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Belum. Baru juga intro Pak Ustadz. Jawab. Saya pulang aja lah kalau gitu. Ya udah. Kan saya juga kan baru hijrah nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dari bujang ke sekarang udah punya istri. Alhamdulillah. Baru- Itu baru- hijrah baru- itu kan namanya. Alhamdulillah. Ya. Kan sekarang bulan puasa ya Pak Ustadz Ya. ya. Ternyata jadi pengantin baru di bulan puasa tuh berat itu Pak Ustadz. Sebenarnya boleh tidak bermesraan dengan istri pas bulan puasa. Malah dianjurkan tapi di malam hari. Di malam Pas sudah buka hari. puasa. Ayat berkaitan dengan puasa itu satu tentang doa, kedua tentang hubungan suami istri. Jadi di malam hari di bulan puasa itu Al-Baqarah 187 bicara tentang kebolehan. Setelah 183 itu nanti sambung begitu sampai 187 dibolehkan seorang suami istri berkumpul di malam hari. Untuk menunjukkan satu, puasa bukan untuk membunuh nafsu. Tetapi hanya halte, penghentian sementara, bukan terminal. Karena Islam itu bukan untuk bunuh nafsu. Tapi bagaimana nafsu dikendalikan. Berhenti sesaat. Maka imsak itu menahan diri. Dan ketika sudah buka, itu silahkan. Ada pendapat ulama, tapi tidak usah dilakukan. Ya. Hubungan suami itu bisa untuk berbuka puasa. Oh, malah begitu. Nah, Ya. misalnya mau buka puasa belum ada apa-apa. Makanan nggak ada, minuman nggak ada, yaudah ada istri, sudah siap-siap. Oh gitu. Ada begitu ya. Meskipun tetap lapar ya. Ini tetap yang nanya itu kan Jui gitu Ya. kan. Tapi yang benar-benar begini kok Mbak Elma ya. Sekarang Pak Ustadz mungkin ada yang ingin disampaikan, tausiah pendek lah kepada pemirsa di bulan Ramadan ini. Menuju kebaikan itu ada godaan. Godaan pertama adalah setan dari luar, tapi juga ada nafsu. Inna nafsa la amarutum bisu. Nafsu itu senangannya yang jelek-jelek. Untuk itu diperlukan 5 kondisi supaya kita bisa hamasah. Hamasah itu orang hijrah itu perlu ada stamina. Jangan panas-panas tai ayam. Begitu hijrah sebentar tahu-tahu hilang. Maka pertama harus ada bi'ah, suasana yang baik. Kenapa saya paksakan saya pakai peci hari ini? Karena supaya ada suasana saya sedang membawakan agama. Kalau saya pakai jin sobek-sobek, pakai tato beneran, bukan tato gambar emping, itu panu. Nah, karena ada serius temannya Wika di acara yang acara sebelah, itu kru itu tatonya sini pohon, gambar pohon rindang, nggak tumbuh sama sekali, tapi akarnya di sini, masya Allah luar biasa. Ya, artinya itu temanmu, nggak usah tertawa, ada ya. Jadi sekali lagi Wika, satu perlu suasana. Orang tergantung, kenapa studio ini dibikin terang? Karena supaya tahu bahwa ini sedang acara e-talk show. Artinya kalau ini dicat hitam semuanya gelap, maka ini uji nyali ini. Yang kedua bitona.
Jadi untuk hijrah supaya tetap dia istiqomah diperlukan fitrah. Teman-teman dekat. Di suasana Ramadan maka buat suasana WA grup yang oke yang mengingatkan agama. Jangan isinya kuliner terus. Jam 9 pagi sudah pamer kuliner ini kuliner. Tidak mengkondisikan. Ya. Teman dekat. Ar-rajul alatin latas al fal yang dur man yukhalil man qarini. Seseorang dalam beragama nggak usah kamu tanya. Lihat saja siapa teman dekatnya. Maka diperlukan berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, yang ketiga, mohon maaf, itu diperlukan ilmu. Karena kalau nggak tahu ilmunya, maka tidak bisa bagaimana? Ilmu imamul amal. Ilmu itu akan mengguiden kita benar dalam beramal, lurus dalam beramal, diterimanya amal. Karena kalau beramal tanpa ilmu nanti nggak diterima. Diperlukan ilmu. Yang berikutnya perlu guru, dan yang kelima doa. Doa itu punya pengaruh. Karena orang itu mohon maaf berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nama itu nyopetun. Enggak pernah. Orang mau pacaran saja nggak pernah berdoa. Orang mau mabuk-mabukan sebelum kita pesta narkoba ala hadiniyah al-fatihah. Ternyata doa itu punya pengaruh luar biasa. Di samping dzikrul maut berikutnya, ingat pada kematian. Jadi ketika kita mau amal jelek, ingat kepada kematian. Jangan saya mati pas dalam keadaan nyabu di padepokan. Sekarang udah hijrah sih rumahnya itu. Jangan-jangan saya pas gini, pas begitu. Jadi bayangkan saja, setiap amal negatif, bayangkan negatif. Dan setiap amal positif, bayangkan kita jangan-jangan mudah-mudahan saya mati itu dalam kebaikan, husnul khotimah. Pas umrah mati, kan husnul khotimah. Pastikan kita senantiasa on the track dengan senantiasa diiringi dengan doa dan ingat kepada kematian. Karena dengan kematian kita bisa memaknai hidup ini ternyata begitu berharga, hidup itu tidak lama. Nah, mudah-mudahan ini jadi pengingatan bersama. Amin. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bukan cuma kita aja, tapi juga pemirsa di rumah bisa bertambah keimanan, ketakwaannya, diselingi dengan beberapa sukaria canda kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan tetap kita bisa tetap bersama untuk mencapai Ramadan yang terbaik untuk diri kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mbak Elma. Terima kasih pemirsa, kita ketemu lagi nanti minggu depan di E-Talk Show with BHS.